Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya untuk bertemu dalam pembelajaran hari ini. Walaupun melalui jaringan. Ibu semangat, kalian harus juga semangat ya. Oke, apakah kalian sudah siap? Kita mulai. Pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menemukan rumus untuk menentukan suku ke N. Kemudian yang kedua, menentukan suku ke N menggunakan rumus suku ke N. Yang ketiga, menghitung deret aritmatika menggunakan rumus SN. Nah, untuk mencapai tujuan tadi, materi yang akan kita pelajari yaitu barisan aritmatika. Kemudian yang kedua yaitu deret aritmatika. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kembali materi yang sudah kalian pelajari minggu kemarin tentang pola bilangan ya. Ini ada beberapa contoh barisan bilangan. Yang pertama ada barisan 2, 6, 10, 14. Nah, kira-kira ini aturan polanya apa ya? 2 ke 6 itu bisa dikali, dibagi, ditambah, atau dikurangi. Kira-kira diapakan ini? Pinter. 2 ke 6 berarti 2 ditambah 4. Kita lihat selanjutnya. 6 ditambah berapa? Ada 10. Ditambah 4 juga. 10 tambah 4 juga 14. Berarti semuanya ditambah 4. Berarti kita sudah menemukan polanya. Aturan pola bilangannya adalah ditambah 4. Maka suku berikutnya juga ditambah dengan 4. Kita cek ya, 14 ditambah 4 sama dengan 18. 18 ditambah 4 sama dengan 22. Oke, lanjut. Nah, 2 ini disebut dengan suku ke-1 atau suku pertama. Ditulis dengan U1. U1-nya 2 ini ya. Atau bisa disebut juga dengan A. A sama dengan 2. Jadi suku ke-1 bisa disebut juga dengan A. Jadi kalau Ibu menyebut A itu juga disebut dengan U1. Nah, 6 ini disebut suku kedua, ditulis dengan U2. U2 di sini 6 ya. Kalau 6 itu U2 berarti 10 adalah U3, 14 adalah U4 dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan yang selanjutnya ini? Ini kan seterusnya, berarti banyak ya yang di sini sampai sini. Gimana dengan urutan ke sekian-sekian? Nah, itu biasanya disebut dengan urutan ke N. Barisan dengan urutan ke N biasanya disebut suku ke N. Suku ke N ditulis dengan UN. Oke, lanjut yang kedua, contoh yang kedua. Ada barisan 1, 3, 9, 27. Kita cek ya, kira-kira diapakan ini polanya? 1 ke 3, misalnya kita kurangi 3 kurangi 1, 2 ya. 9 kurangi 3, 6. 27 dikurangi 9 ada berapa? Berapa ayo? 18 ya. Loh kok beda-beda? Berarti bukan itu ya. Kita coba dengan dikali. 1 kali berapa? Ada 3. Pinter, 1 dikali 3. Kemudian 3 dikali berapa? Ada 9. 3 dikali 3. Kemudian 9 dikali berapa? Ada 27. 9 dikali 3. Berarti semuanya 3 ya. Nah, kita sudah menemukan polanya. Berarti aturan pola bilangannya adalah dikalikan 3. Jadi 2 suku berikutnya juga dikalikan 3. 27 dikali 3 adalah 81. Kemudian suku selanjutnya 81 dikali 3 adalah 243. Nah, selanjutnya juga sama dikali 3. 1 disebut suku ke-1, ditulis dengan U1 atau A sama dengan 1. Kemudian 3 disebut dengan suku ke-2, ditulis dengan U2. Kalau 27 ini U berapa anak-anak? Benar, 27 adalah U4. Oke, itu. Kemudian contoh yang ketiga,
ada 48, 24, 12, 6, dan seterusnya. Aturan pembentukannya ini dibagi 2 ya. 48 dibagi 2 sama dengan 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti suku selanjutnya juga dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan berapa? 1,5 atau 1/2. Boleh juga ditulis dengan 1,5. Nah, 48 disebut suku ke-1 atau A sama dengan 48. Berarti 24 disebut dengan suku kedua, ditulis dengan U2. Ini ya tentang contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan berlanjut mempelajari materi yang pertama tentang barisan aritmatika. Nah, ini barisan aritmatika. Pengertiannya, barisan aritmatika adalah barisan yang tiap sukunya diperoleh dengan menambah atau mengurangi dengan suku sebelumnya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, menambah atau mengurangi. Jadi, tidak ada perkalian atau pembagian ke suku selanjutnya, hanya menambah dan mengurangi. Nah, tadi kan di contoh tadi kalian kan disuruh menyebutkan barisan ke-4, ke-5, dan seterusnya kan. Nah, gimana kalau kalian disuruh menentukan suku ke-20, suku ke-200, atau suku ke-1000? Menurut kalian gimana? Kalau kalian menghitung satu-satu, kira-kira butuh berapa lama? Ayo. Lama kan ya? Nah, untuk itu, di sini kita akan bersama-sama menemukan rumus. Biar kalian nggak ngitung satu-satu. Jadi kita akan menggunakan rumus untuk menentukan suku yang akan ditanyakan ya. Nah, ini perhatikan ilustrasi berikut. Ada barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Tentukan suku ke-25 dari barisan bilangan di atas. Oke, kita menemukan rumusnya dulu ya. Nah, tadi kan barisannya ini 2, 5, 8, 11. 2 ini disebut dengan apa tadi? U1. 5 disebut dengan U2. 8 disebut dengan U3. Dan 11 disebut dengan U4. Jaraknya kira-kira ini berapa ya? 2 ke 5 berarti diapakan? Ditambah dengan berapa? 3, pinter. 2 ke 5, 2 ditambah 3. Kemudian 5 ke 8, apakah juga ditambah 3? Nah, tentunya. Kemudian 8 ke 11 juga 8 ditambah 3. Nah, perhatikan lagi ya. 3 ini disebut dengan beda. Jadi, beda dari barisan pertama ke barisan kedua itu 3. Nah, itu disebut dengan beda. Ditulis dengan huruf B biasanya ya. Nah, beda tadi kan ini 3. 3 kan didapat dari 5 dikurangi 2. Nah, 5 ini kan U2. 2 ini U1. Berarti beda bisa dihitung dengan U2 dikurangi dengan U1. Nah, apakah boleh? Misalnya bedanya dihitung dari sini, boleh nggak? Misalnya kita coba ya. U4 dikurangi U3. Berarti 11 dikurangi 8. Hasilnya juga 3. Jadi boleh ya. Nggak harus U2 dikurangi U1. Tapi boleh U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi U3. Nah, syaratnya tidak boleh dibalik. Misalnya, U2 dikurangi U3, tidak boleh. U1 dikurangi U2 juga nggak boleh. Jadi syaratnya harus yang kanan dikurangi yang kiri. Nah, tadi kan ini 2, ini 1. Berarti rumus umumnya ini anak-anak. Untuk mencari beda atau B didapat dari UN dikurangi UN-1. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, untuk ini U1-nya kan sama dengan A. A-nya kan 2 ini sudah ya.
Kemudian U2 kan 5 ini. 5 didapat dari 2 ditambah 3. 2 adalah A, 3 adalah beda atau B. Bisa ditulis seperti ini ya. Berarti U2 didapat dari A ditambah B. A-nya 2, B-nya 3, berarti 5. Nah, ini hasilnya. Sekarang lanjut yang U3. U3 berarti ini ya, 8 didapat dari 2 ditambah 3 ditambah dengan 3. 2 sebagai A, 3 sebagai B. B-nya ada berapa ini? B-nya ada 2. 3 dengan 3 ini ya, ada 2 berarti B-nya. Berarti untuk mendapatkan 8 ini, berarti A ditambah 2B. Karena B-nya ada 2 kan ini. Nah, ini ya tadi ya. Kemudian U4. U4 ini berarti 2 ditambah 3 tambah 3 tambah 3. 2 itu A ini, kemudian 3 itu beda. Bedanya kan ada 3, berarti bisa ditulis dengan 3B. Ya, ini A-nya 2, berarti 3 dikali bedanya 3. 2 ditulis lagi. 3 kali 3 sama dengan 9. 2 tambah 9, 11. Betul ya? Nah, dari sini apa yang kalian dapat simpulkan? Kalian lihat lagi ya. Ini kan U2. U2 berarti B-nya kan ini 1. Kemudian ini ada U3. A-nya nggak usah dilihat dulu ya, karena ini A-nya selalu sama 1. Kita lihat U dengan B. U2 B-nya 1. U3 B-nya 2. Dan U4 B-nya 3. Ayo, kira-kira sudah menemukan belum ini kesimpulannya? Ini U4. Misalnya U5 berarti B-nya berapa? Kita lihat berarti U4 B-nya ada, maksud ibu U5. U5 B-nya ada 4, karena ini selalu berkurang 1 kan. Kalau U-nya 3, B-nya 2. U-nya 4, B-nya 3. U-nya 5, B-nya 4. Jadi selalu berkurang 1. Jadi dari sini bisa kita simpulkan untuk rumus N, rumus umumnya. Misalnya ini N, berarti B-nya itu N-1. Nah, sudah kita menemukan rumusnya. Misalnya ini 5, kan ini 4. Berarti misalnya ini N, berarti ini juga N-1. Nah, alhamdulillah kalian sudah bersama-sama menemukan rumus untuk menentukan suku ke N. Nah, sehingga untuk soal yang tadi kan disuruh menentukan U25. Jadi bisa dihitung dengan cara rumus yang sudah kalian temukan tadi. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Tinggal kita masukkan. A-nya tadi kan 2. N-nya ya banyak sukunya ini. Suku ke-25 berarti N-nya 25. Men 1. Dikalikan bedanya tadi 3. 2 kan ini ada penjumlahan. Kemudian ini ada kurung ya. Berarti yang dikerjakan yang dalam kurung dulu. 2-nya kalau tidak dikerjakan ditulis lagi. 25 dikurangi 1, 24. 24 dikali 3, 72. Berarti 2 ditambah 72 hasilnya 74. Nah, rumus suku ke N-nya ini ya kesimpulannya ya. Sudah kita temukan sama-sama tadi. Mudah kan anak-anak ya? Udah. Lanjut lagi. Agar kalian bisa mengecek kemampuan kalian tadi sudah paham apa belum, kita kerjakan contoh soal dulu. Ada contoh soal, tentukan rumus suku ke N dari barisan 3, 5, 7, 9. Nah, kita tulis yang diketahui dulu ya. Dengan menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B, dari soal yang diketahui didapatkan A-nya adalah 3, B-nya
Berarti ini U2 dikurangi U1. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, sehingga kita tinggal memasukkan ke rumus. Ke rumus ini. UN. Nah, kalau kalian disuruh mencari rumus, N-nya itu tetap N ya. Yang diganti cuma A dan B. Yang harus kalian ingat itu, N-nya tetap, yang diganti A dan B. A-nya 3, N-nya tetap ya, N-1, B-nya 2. Kemudian 3-nya karena nggak dikerjakan dulu ditulis lagi. Nah ini kita kalikan, N kali 2 sama dengan 2N. Min 1 kali 2 sama dengan min 2. Kita taruh 2N-nya di depan dulu. Ini boleh di depan atau boleh di belakang. Ini cuma untuk memudahkan aja biar angka 3 dan min 2 ini tidak bisa ya. Berarti ini 2N, 3-nya ibu taruh sini, min 2-nya ditaruh sini. Berarti 2N-nya ini kan tidak ada temennya ya, jadi 2N-nya tetap 2N. Nah ini 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah berarti sudah kita temukan. Jadi rumus suku ke N barisan tersebut adalah UN sama dengan 2N plus 1. Nah itu ya, itu untuk menentukan rumus suku ke N dari suatu barisan. Kemudian lanjut soal yang kedua. Tentukan suku ke 10 dari barisan 4, 2, 0, negatif 2. Dengan menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Dari soal yang diketahui didapatkan A, berapa ayo A-nya? A sama dengan 4, pinter. B sama dengan U2 dikurangi U1, 2 dikurangi 4. Tidak boleh ya dibalik ya, mentang-mentang ini bilangannya lebih besar, kalian kurangi 4 dikurangi 2. Itu tidak boleh. Harus tetap U2 dikurangi 1. 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Kalian punya uang 2, hutangnya 4. Berarti kalian masih punya hutang 2. Kalau hutang tandanya itu min atau negatif. Nah, N-nya berapa? N-nya ya ini. Suku ke berapa? Ke 10. Berarti N-nya 10. Sehingga kita masukkan ke rumus UN, berarti U berapa ini? U10. U10 sama dengan A-nya 4 ya. N-nya 10, min 1, B-nya min 2. 4-nya ditulis lagi. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Min 2, tetap ini ya. Belum dihitung. Kemudian yang dikerjakan dulu, yang perkalian dulu walaupun di belakang. 4-nya tetap, 9 dikali min 2 plus dikali negatif, hasilnya negatif. Berarti kalian punya uang 4, kemudian hutang 18. Berarti kalian masih punya hutang 14. Nah, ini negatif 14. Jadi, suku ke 10 barisan tersebut adalah negatif 14. Gimana? Sudah paham ya? Kita lanjut lagi ke deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi kalau tadi kan kalian cuma disuruh menyebutkan suku-sukunya. Suku ke ini berapa, suku ke itu berapa. Nah kalau ini jumlah semua suku-sukunya. Deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama pada barisan aritmatika, dilambangkan dengan Sn. Nah, Sn itu adalah jumlah dari U1, U2, U3, U4 sampai UN. Nah, gimana kalau S5? S5 berarti jumlah dari suku pertama sampai suku kelima. Dengan kata lain, penjumlahan dari U1 ditambah U2 tambah U3, U4, dan U5. Bagaimana dengan S12? Berarti jumlah dari U1 sampai U12.
seperti itu. Nah, ini rumus SN-nya langsung Ibu kasih ya. Ada caranya tapi agak panjang. Nanti mungkin waktu pertemuan kita bisa bahas sama-sama, atau kalian bisa mencari di referensi lainnya, di buku juga ada, atau mungkin di internet juga bisa ya. Ini rumusnya, SN adalah 1/2 dikali N dalam kurung 2A plus N-1 kali B. Ini rumus umumnya ya, rumus umum untuk SN atau deret aritmatika. Kita coba mengerjakan contoh soalnya. Diketahui barisan bilangan ada 6, 10, 14, dan 18. Tentukan jumlah 12 suku pertama. Nah, kalian biasakan untuk menulis yang diketahui dulu. A-nya ada 6. Kemudian B-nya ada 10 dikurangi 4 berarti 10 dikurangi 6. Maaf ya. 10 dikurangi 6 adalah 4. N-nya berapa? Ya, ini N-nya 12. Kita masukkan ke rumusnya. Rumus SN setengah N dikalikan 2A plus N-1 kali B. Berarti S12. Iya, 2-nya ketinggalan ya. S12 sama dengan setengah kali N. N-nya 12. 2A. Ini kalian tulis sama persis. 2A berarti A-nya 6, 2 dikalikan 6. N-nya ini 12, B-nya ini 4. 1/2 kali 12, kalau per berarti dibagi ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ini 6. 2 kali 6 sama dengan 12. 12 dikurangi 1 sama dengan 11. 11 dikali 4. Kita kerjakan yang dikurung dulu. S12 ini 6-nya jangan dikerjakan dulu, kita kerjakan yang dikurung dulu ya. Berarti ini yang dalam kurung juga ada penjumlahan perkalian. Kalian kerjakan yang perkalian dulu. 12-nya tetap 11 dikali 4 sama dengan 44. Kita kerjakan yang dikurung dulu. Berarti 6 dikalikan 12 ditambah 44 sama dengan 56. Berarti 6 dikali 56 sama dengan 336. Mudah ya. Jadi jumlah 12 suku pertama pada barisan tersebut adalah 336. Oke, sudah selesai anak-anak. Terima kasih ya. Kalian sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu dengan baik. Ya, sampai ketemu minggu depan. Ibu harap materi ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitas, patuhi selalu protokol kesehatan ya. Pakai masker, kemudian selalu cuci tangan dan jaga jarak. Oke, semoga kita semua diberi kesehatan dan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.